Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan Mbak, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga mbak semuanya dipermudah segala urusan sampean Mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat sampean semua yang selalu mensupport channel ini. Komen nggak komen, saya biasanya langsung DM aku, utawa saya langsung inbox, langsung WA aku. Matur suwun sudah menanyakan sesuatu hal tentang ketenaga kerjaan. Oke, kali ini kita bakal membahas kasus. Dan kasus ini dulu juga pernah terjadi sama salah satu teman kita yang baru bekerja di negara Hong Kong, dan kejadian lagi. Jadi udah dua kali kawan-kawan. Kenapa yang satu kali dulu kui tidak dijadikan pelajaran, atau mungkin si adik kita iki belum mengetahui informasi mengenai ketenaga kerjaan di negara Hong Kong, ataupun kasus-kasus yang terjadi pada PRT atau PMI yang kerja di negara Hong Kong. Jadi silakan disimak kan kawan, perlu di-share bagi anak-anak yang baru atau adik-adik baru bekerja di negara Hong Kong. Jangan sampai melakukan hal yang sama kalau enggak terjadi pemutusan kontrak kerja secara intermittent. Jadi kita akan membahas, silakan disimak videonya sampai habis hanya jalan ini. Kita bakal membahas dua kasus sekaligus, jadi ini ada dua video. Nah, video yang pertama adalah pembahasan salah satu adik kita yang baru bekerja di negara Hong Kong. Dia terputus kontraknya secara intermittent, jadi langsung dikeluarkan oleh majikannya dan diantar ke agensi kan kawan. Oke, gini cerita nih. Jadi gini mbak, jangan biasakan kawan-kawan semuanya, khususnya bagi adik-adik yang baru kerja di negara Hong Kong, kebiasaan sampai di Indo kui buangan. Kebiasaan-kebiasaan di Indo yang tidak sesuai dengan kultur di negara orang kui buangan mbak. Karena ketika sampai nggak membuang kebiasaan buruk, kebiasaan kurang sopan santun, majikan ngelihat sampai enek mbak, tenan enek. Ketika enek males, sampean bisa diputus kontrak. Kayak mbak Eki diputus kontrak langsung diantar ke agensi, di intermittent oleh majikannya. Mbak Eki mungkin karena di Indonesia kebiasaan dia selepas mandi hanya memakai anduk saja. Dan kemudian di PT mungkin Mbak E juga tidak ada yang menasihati, atau mungkin ada yang menasihati teman dia atau orang PT, tapi Mbak Eki dasarin dablek, sehingga kebiasaan seperti ini dibawalah ke negara Hong Kong. Jadi Mbak Eki selepas selesai mandi, dia iki hanya handuan saja. Mungkin dia lupa nih bawa baju bersih. Tapi harusnya kan kita punya pikiran, oh iya, di ruang tamu kui ada majikanku. Gak hanya majikan cewek, tapi ada majikan cowok, ada juga anakku. Seharusnya ketika dia selesai mandi, kalaupun dia lupa membawa baju bersih, pakai baju bekas yang baru kerja tadi, buat kerja tadi, daripada Anda hanya memakai handuk saja. Ketika Anda memakai handuk saja, kemudian majikan melihat Anda, majikan nggak seneng mbak. Akhirnya sampean diputus kontrak secara intermittent dan dikembalikan ke agensi. Dan kasus ini pernah terjadi dulunya. Dan saat ini ada juga kejadian hal yang sama, diputus kontrak karena perkarane Anda selesai mandi cuman handuan saja. Mungkin Anda lupalah bawa baju bersih, atau mungkin karena kebiasaan atau cakuan kalau di kampung sampai kui selesai mandi cuman handuan doang. Dan kui terjadi juga dengan kita sekitarnya loh mbak, dengan aku sekitarnya yo, karena aku ngelihat ibuku, kemudian ponaanku, mereka tuh kalau selesai mandi iki nggak memakai baju yang bersih, tapi memakai handuk saja. Dan menurut aku kui nggak baik untuk dicontoh loh, karena kita nggak ngerti apakah di sampai selepas mandi kui ada tamu yang datang, atau mungkin ada adik Anda atau ayah Anda yang ngelihat itu semuanya. Jadi usahakan kalau Anda selesai mandi
itu jangan cuman pakai handuk, pakai baju yang bersih. Kalaupun sampean takut nih celananya kotor, pakai baju doang, kemudian pakailah yang bawah celana pendek. Karena aku udah cakuan nih di Hong Kong seperti itu. Kalau lupa ya bajuku yang kotor aku pakai kembali. Yang penting semuanya tertutup, daripada majikan nggak menyukai, kemudian takutnya nanti dia marah, ya mending marah doang. Bagaimana kalau dia melakukan pemutusan kontrak kerja akibat kita seperti itu? Sampai dikira menggoda majikan laki-laki, Mbak. Kalau seperti itu, takutnya nanti lama-lama majikan laki-laki kalau ngeliat sampean anduan terus-terus, kan jadinya kan burungnya dia berdiri. Nah, hal seperti itu yang mungkin majikan perempuan tidak menyukainya, Mbak. Jadi karena aku udah cakuan nih sejak dulu, bahkan sampai pulang dalam 1 tahun, aku tuh masih, Mbak, masih memakai baju yang kotor tadi selepas mandi. Jadi aku nggak pernah selepas mandiku cuman pakai handuan saja. Walaupun di rumah aku cuman ada bapakku dan juga emakku, tapi tetap buat jaga-jaga. Takutnya kalau cuman handuan doang, ntar ada tamu langsung masuk ke dapur terus ngelihat kita. Apa kita nggak malu? Itu aurat kita. Jadi sekali lagi hal-hal seperti ini tolong untuk tidak dikebiasakan. Baik itu di Indo, di rumah sampean, atau di luar negeri. Sekali lagi biasakan untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang sopan. Menurut aku hal seperti itu kurang sopan. Kurang sopan. Walaupun di rumah Anda mungkin cuman ibu doang sama adik perempuan sampean, tapi sekali lagi kurang sopan, Mbak, dilihat. Jadi dalam kasus ini semoga ada manfaatnya buat kalian semuanya, khususnya bagi adik yang baru bekerja di negara Hong Kong. Oke, kita bakal membahas kasus yang kedua. Oke kan kawan, kita bahas kasus yang kedua. Jadi kasus kedua iki, siapa tahu kawan-kawan iki yang mau pinjem uang sama majikan iki bisa berpikir 2 kali. Jadi pinjem apa enggak, kira-kira nanti kalau aku pinjem nasibnya sama enggak sama Mbak E iki. Oke, begini loh ceritanya kan kawan. Jadi Mbak E iki jaga si Uce umurnya 54 tahun ke atas. Dan karena Mbak Eki memiliki kebutuhan yang mendesak waktu itu, dia ki butuh duit secepatnya. Solusinya ya dia harus pinjam sama si Uce nih. Mungkin Mbak E ada orang rumah yang butuh uang sekian-sekian, atau mungkin Mbak Eki memiliki hutang bank. Jadi ada beberapa hal, nggak tahu yang mana yang benar, tapi intinya Mbak E butuh uang mendesak itu hari. Makanya dia pinjam sama majikannya sebesar 15.000 dolar Hongkong atau 30 jutaan, Mbak. Nah, si Uce-nya yang biasanya kui nggak terlalu yincim, nggak terlalu cerewet, setelah pinjam Mbak, kui makin cerewet sama Mbak E. Jadi Mbak E ki apa-apa serba salah. Kemudian kerjaannya Mbak E kui juga tambah. Yang biasanya cuman bersih-bersih, masak, ngurus si Uce, kemudian biasanya harus belanja, saiki tambah Mbak, setiap malam kui harus mijeti si Uce. Dan yang lebih parahnya lagi, makanan kui Mbak E harus beli sendiri. Karena si Uce-nya kui mengira, oh selepas pinjam Mbak Eki punya uang yang banyak, jadi sekarang apa-apa Mbak E beli sendiri. Sik Cojan beli sendiri, makan siang beli sendiri, cuman makan malam kui sama mereka. Nah, di dalam kasus iki Mbak E pengen ki memutuskan kontrak kerja secara notis, tapi dia ki eling kalau dia memiliki hutang si Uce-nya sebesar 15.000 dolar Hongkong. Jadi dia tuh bingung. Nah, sama ngerti kan? Karena memang rata-rata kalau sampean tuh pinjem sama majikan uang, majikan itu ngerasa sampean ki butuh banget dia. Jadi ketika sampean butuh banget dia, makanya mereka sewena-wena. Atau mungkin
ketika sampean pinjem uang itu dianggap sampeanku nggak punya duit, walaupun sampean kerja di sana 15 tahun, tapi kalau sampean pinjam duit, ini ngerasa bahwa sampean kui kok nggak punya duit sih, duitnya buat apa aja. Jadi majikan itu kayak anggap sampean itu rendah, Mbak, karena sampean utang duit tadi. Atau mungkin majikan tidak menyukai kekurang ajaran sampean yang pinjam duit, karena dirasa sampean ki kalau seperti itu ya sikapnya kurang baik. Jadi karena sampean dikira kurang ajar dan dikira butuh banget pekerjaan, makanya majikan sewena-wena sama sampean. Jadi hati-hati kalau kawan-kawan kui pinjem uang sama majikan. Mending pinjem temen, pinjem bank daripada pinjem sama majikan. Kui pesen saya. Atau mungkin ada majikan sih nggak masalah. Lek awakmu jangan pinjem bank sekali-kali ya. Kalau kamu butuh duit, kamu bisa pinjam aku, kuwi nggak masalah, Mbak. Tapi kalau majikan nggak berkata seperti itu, jangan sekali-kali pinjam sama majikan uang. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jadi hujan kan kawan, nah hujan.